Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk membaca bagaimanakah perasaan kamu, bagaimanakah perasaannya, dan langkah apa yang harus kalian lakukan untuk kalian para Scorpio. Oke, kita lanjut ya, langsung saja ke pembacaan. Bagaimanakah perasaan kamu para Scorpio untuk saat ini? Scorpio, kalau dari tebaran kartu ini ya, aku bisa bilang kalau kamu lagi ada di masa transisi emosional ya. Rasanya tuh kayak kamu lagi berdiri di tengah jalan antara harus ninggalin sesuatu tapi juga berharap sesuatu yang lebih stabil, lebih indah ya. Jadi kamu itu lagi meninggalkan sesuatu yang secara emosional ya, udah nggak ngasih kamu kebahagiaan lagi ya. Mungkin kamu belum sepenuhnya pergi, tapi dalam hati kamu tuh kamu tahu ya, nggak bisa terus kayak gini ya. Ada rasa kosong walaupun kamu pernah sayang banget. Kadang ini juga muncul pas kamu berani jalan pergi walaupun kamu masih cinta. Kamu capek tapi masih berat buat ninggalin ya. Kamu udah invest banyak tenaga ya, kamu udah ngeluarin banyak tenaga, kamu udah ngeluarin banyak waktu, kamu udah all out ya sama dia. Tapi sekarang kamu lagi mikir ulang, semua ini worth it gak sih gitu loh. Kamu itu sabar banget ya, tapi kamu mulai merasa kok hasilnya gak sepadan. Aku udah nunggu loh, tapi kok belum ada kepastian sampai sekarang ya. Jadi hati kamu itu lagi kayak juggling gitu loh ya. Mungkin kamu lagi berusaha buat nyimbangin banyak hal ya. Mungkin emosi, logika, cinta, harga diri, harapan, realita ya. Bisa juga kamu lagi atur hidup biar kamu tetap kuat ya, meskipun dalamnya itu chaos banget. Jadi kamu itu kayak mau ngomong aku harus kuat ya, aku harus jalan terus, padahal kamu itu butuh sandaran, kamu itu butuh sesuatu hal yang bikin kamu nyaman, yang bikin kamu tenang ya. Kamu itu punya niat buat mulai dari awal, pelan-pelan ya, hati-hati ya. Mungkin kamu mulai buat belajar menata ulang ya, atau punya harapan baru tentang masa depan kamu ya. Di sini tandanya kamu itu pengen yang serius dan bukan janji-janji doang ya. Kamu itu sudah siap buat membangun sesuatu yang baik, yang stabil. Asal bukan main-main ya. Dan kayaknya dalam hati kamu itu, dari hati kecilmu itu, kamu itu pengen banget stabilitas. Kamu pengen komitmen, kamu pengen bahagia jangka panjang ya. Kamu bukan tipe yang nyari cinta singkat, yang
apalagi yang cinta satu malam model-modelan gitu, nggak ini ya, nggak masuk ke kamu. Kamu itu pengen cinta yang bisa jadi rumah, dan kamu tahu ya, kamu itu layak dapetin semua itu. Bukan yang cuman dateng terus pergi gitu ya. Kamu itu capek, tapi kamu mulai sadar kok ya, harus ninggalin yang gak bikin bahagia. Kamu lagi mikir panjang banget kayaknya ya. Apa semua ini layak ya? Apa aku harus terus berusaha kuat ya? Coba pelan-pelan bangun ulang. Jangan buang-buang waktu lagi buat hal-hal yang, buat orang-orang yang gak bisa di seriusin ya. Oke, kita lihat gimana sih perasaan dia ke kamu ya. Coba bayangkan satu orang, tarik nafas dulu ya, hembuskan. Bayangkan dia datang ke kamu, mengutarakan segala isi hatinya ke kamu. Oke, para Scorpio. Kalau dari tebaran kartu bagaimanakah perasaan dia ke kamu ya, itu kayak complicated ya. Dia itu kayak lagi tarik ulur gitu loh, antara luka lama, keinginan buat move on, tapi juga ngerasa ada yang spesial dari kamu ya. Tapi sayangnya dia itu belum bisa ngasih cinta yang utuh ya. Jadi dia itu ngerasa gak cukup. Entah dia ngerasa dirinya gak cukup baik buat kamu, atau dia ngerasa hubungan ini gak memenuhi kebutuhan yang dia inginkan ya. Bisa juga dia itu ngerasa insecure, cemburu, takut ditinggal ya. Emosi-emosinya itu kayak campur aduk banget ya. Dia itu belum bisa mencintai kamu itu dengan secara dewasa ya. Jadi kayak dia itu mikir, aku pengen deket, tapi aku juga ngerasa ini belum cukup gitu loh ya. Kayak ada takut, kayak nggak sanggup gitu loh menjalani sebuah hubungan ini. Ini jelas ya, ada tanda jarak ya, ada pemutusan energi. Dia itu kayak bisa aja memilih buat menjauh ya, ngeghosting kamu tiba-tiba ya, kasih sesuatu hal yang sok cool gitu ya, sok gimana ya, nggak peduli ya. Bisa karena trauma ya, bisa karena dia sendiri ya, mungkin dia bingung harus apa, jadi dia melakukan itu ya. Dia lagi ambil jarak pokoknya ya, jadi kayak butuh waktu sendiri, kayak nggak bisa lanjut gitu loh ya. Dia itu kayak belum siap buat komunikasi yang jujur, buat menghadapi perasaan dia yang paling dalam ya. Dia itu kayak menghindar, kayak menunda, atau bahkan dia itu berusaha buat blokir ya. Dia itu kayak belum berani ngadepin kenyataan, termasuk dengan perasaannya ke kamu. Kayak belum bisa ngobrol tentang hubungan yang serius gitu loh ya. Kayak belum sanggup aja ya
dia itu kayak lagi berusaha memilih yang sehat buat diri sendiri ya. Tapi dia itu sadar bahwa kamu itu sosok yang jauh lebih baik, dan dia itu belum mampu buat cocok sama kamu sekarang. Dia itu ngerasa kamu itu terlalu siap ya. Dia itu belum bisa ngimbangin kamu ya. Aku pengen bahagia, tapi aku belum tahu cara yang sehat buat nyintain kamu gitu loh. Dia itu melihat kamu sebagai orang yang stabil ya, sayangku. Jadi kamu itu terlihat sosok yang kuat, comfort ya. Kamu tuh kayak sebenarnya bikin dia ngerasa tenang. Cuman sayangnya dia itu belum bisa buat menghargai itu gitu. Karena pikirannya itu chaos ya. Kamu itu rumah buat dia, tapi dia belum siap buat tinggal di situ. Kamu itu pernah jadi sumber kebahagiaan dia ya. Dan vibe-nya kamu itu cukup menyenangkan buat dia. Tapi dia ini kayak cuman nyimpen dalam memori, bukan sesuatu yang dia perjuangin ya. Jadi perasaan terdalamnya itu sebenarnya masih ada rasa ketertarikan emosional, bahkan cukup kuat di sini ya. Bisa jadi dia ngebayangin masa depan sama kamu, dan dia sadar kamu itu orang yang bisa dijadiin pasangan hidup. Tapi ketika dia ngeh bahwa belum siap, dia akhirnya memilih untuk kasih jarak ya. Memilih untuk kasih waktu ya. Walaupun kadang ya ngintip-ngintip lah ya, ngintip-ngintip medsosmu, ngintip-ngintip storymu ya. Oke, kita lihat juga apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi situasi saat ini, untuk menghadapi seseorang ini ya. Kalau dari tebaran ini tuh kayak semesta lagi ngajak kamu buat ngelepas hal yang menahan perkembangan kamu ya, demi kehidupan kamu yang lebih baik, demi kebahagiaan kamu, demi kestabilan kamu, demi rasa cinta yang utuh ya. Jadi di sini memang pesennya itu paling kuat ya, lepaskan ya. Lepaskan cintamu ya, lepaskan, bukan karena kamu lelah, bukan karena kamu kalah ya, tapi karena kamu udah terlalu berharga buat terus menunggu seseorang yang nggak tahu caranya menjaga hati ya. Kamu udah berusaha, kamu udah sabar ya, kamu udah kasih segalanya ya. Lepaskan semua, baik itu bayang-bayang masa lalu, ikhlaskan segala hal ya. Tapi ingat ya, kamu di sini harus menyisakan tempat untuk orang yang tepat, untuk orang yang beneran siap dan sayang sama kamu, yang benar-benar tulus ya, yang nggak bikin kamu terus kepikiran terus ya, yang nggak PHP-in kamu terus ya. Ini bukan berarti kamu harus nunggu dia lama ya. Di sini mungkin setahun dari saat ini ya, kamu akan hidup dengan kondisi yang sangat berbeda ya. Kamu akan jadi versi kamu yang lebih best ya. Kamu akan jadi seseorang yang lebih tenang. Kamu mungkin bahkan udah bertemu dengan seseorang yang benar-benar siap ya, yang siap menjaga kamu ya. Bisa juga
di 1 tahun ke depan, ya, dari sekarang impian kamu itu mulai terwujud. Kamu akan mendapatkan seseorang yang jauh lebih menyayangi kamu. Dan ketika kamu melihat ke belakang, ya, kamu akan bersyukur kamu pernah berani untuk melepaskan. Ya, kamu akan sampai di tempat yang bahkan kamu nggak akan menduga, tapi kamu bakal bahagia banget. Ya. Dan di sini sayangku, ya, kamu nggak harus sendirian, ya. Kamu bisa curhat ke orang-orang yang peduli dengan kamu, ya, yang tentu harus yang bisa dipercaya, ya. Kamu harus fokus ke support system kamu selama ini, baik itu keluargamu, sahabatmu, ya, atau teman kamu, ya, yang bisa benar-benar mensupport kamu, yang bisa benar-benar mempercayai kamu dan bisa dipercaya. Atau di sini kamu bisa lebih banyak berafirmasi ke semesta, ya. Jadi patah hati itu bukan tanda lemah, tapi kamu kuat kalau kamu tahu kapan harus bersandar, ya. Jadi kamu harus let go, ya. Kamu harus lepaskan dari seseorang yang belum bisa untuk diajak baik, belum bisa diajak serius, ya. Belum bisa membuka hati dengan tulus, ya. Jadi di sini kamu harus bisa lebih menyayangi dirimu, fokus ke diri sendiri, ya. Fokus ke apa yang kamu ingin raih, ya. Waktumu itu terlalu berharga untuk dihabiskan sama orang yang gak punya rasa untuk membangun sebuah hubungan dengan serius, dengan jujur, ya. Dan di sini kamu harus bisa tampil lebih baik, lebih stabil, dan pasti akan ada cinta yang tulus buat kamu dan tidak lagi bikin kamu nangis, ya. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, ya. Mungkin kalian mau mensupport aku dengan cara like, share, komen, atau kalau di bawah konten terlihat ada tombol hype yang ada emot pelanginya, silahkan diklik supaya banyak yang menonton video-videoku, ya. Atau mungkin kalian tidak men-skip iklan di sepanjang pembacaan ini. Aku ucapkan banyak terima kasih, ya. Dan sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.